Terobosan Heaven Realm Intermediate dapat digambarkan sebagai di mana air mengalir, sebuah kanal terbentuk. Meskipun Qin Yichen senang, tetapi tidak bangga akan hal itu. Setelah menyesuaikan suku bunga untuk waktu yang lama untuk menstabilkan alam, setelah menahan aura, Qin Yichen berkata, sudah hampir waktunya, saatnya berdagang dengan Lin Sangye. Tentu saja, ada 10.000 lembah bunga. Transaksi di 10.000 huagu lebih santai. Qin Yichen dan Mei Wurui meninggalkan jejak mereka. Setelah pengarahan, ketika mereka mengetahui bahwa ramuan yang diharapkan siang dan malam itu akhirnya diselesaikan, Mei Wuhuai tidak sabar menunggu. Namun, Qin Yichen tampak sangat tenang. Agar tidak mengganggu, dia akhirnya memutuskan untuk diantar oleh setan berduri. Sebuah jalan di kota Kunxiong tidak jauh dari Lin Sangye, namun tidak terbengkalai karena pengaruh Lin Sangye. Jing Lao, hitung jumlahnya, dan hadiahnya telah diberikan. Seorang pemuda berpenampilan polos menyerahkan cincin luar angkasa dari lengan bajunya, dan setan berduri tidak perlu menghitung. Apakah masalah kecil ini masih bisa dipercaya? Ada Tuan Muda Lao Qin. Orang tua itu pergi lebih dulu. Ngomong-ngomong, Tuan Wu telah menemukan alasan untuk berbicara dengan orang dewasa lainnya. Ketika saya menjelajahi 10.000 Monster Lions Guards Festive, saya akan menghabiskan 10.000 huagu untuk melindungi Tuan Muda. Keamanan. Bekerja, kedua orang itu berbicara dengan sangat lancar. Tetapi sebagai orang dalam dari dua huagu Wei 10.000, lelaki berduri itu menyaksikan Qin Yichen pergi, menarik napas panjang, dan melindungi mereka di makam para dewa, berharap untuk meninggalkan tempat hantu ini. Nanti, Tuan Muda Qin bisa menjanjikan lebih banyak kerjasama di masa depan. Lin Sangye, Qin Yichen, tiga orang masih muda dilihat, dan penampilan mereka sama seperti saat mereka datang terakhir kali. Jadi sekilas mereka dikenali oleh lelaki tua kurus itu. Para tamu, Qin Yichen tertawa. Sudah selesai. Dan ada kesalahan ketika keuntungan dibagi, yang hanya hari ini. Pria tua kurus itu secara alami tahu tujuan Qin Yichen. Adapun beberapa ketidakseimbangan dalam keluarga, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya hanya ingin mendapatkan ramuan dengan cepat. Jika tidak, kekuatan besar tidak akan berani membawanya ke pengadilan Sang. Tetapi mengirim orang sepanjang hari benar-benar menjengkelkan. Berapa banyak yang akan dilakukan para tamu? Qin Yichen membagikan cincin luar angkasa dan terkekeh. Kamu akan tahu sekilas. Orang tua kurus itu mengambilnya, menanamkan kekuatan abadi, dan tidak memiliki banyak harapan pada saat yang sama. Karena kekuatan utama tidak peduli apakah mereka dapat membelinya pada akhirnya. Tetapi ketika mereka membelinya, mereka pasti lebih baik. Tanda seru. Ini bukan pertama kalinya lelaki tua kurus yang datang ke makam para dewa secara alami mengetahui ambang pintu. Pada dasarnya, setiap pembelian tidak mungkin terpuaskan, dan itu adalah kebiasaan. Namun, deretan botol batu giok yang rapi di cincin luar angkasa membuat lelaki tua kurus itu gemetar. Banyak. Senyum Qin Yichen berlanjut. Aku sudah lama tidak mengumpulkannya, jadi aku bisa menunggu Gui Ge makan sup. Pria tua kurus itu menghela nafas lega, lalu mengulurkan tangannya dengan mengundang. Para tamu, silakan naik ke atas. Orang tua ramuan ini perlu dicicipi. Selama tidak ada perbedaan, Anda dapat membayar VIP secukupnya. Bagaimanapun, itu dijual ke pasukan utama. Sulit untuk mengatakan apakah ada sesuatu yang tercampur di dalamnya. Di masa lalu, seseorang memalsukan nama tembakan, tetapi menyembunyikan racun di ramuan yang dijual kepada pasukan musuh. Ziyun memiliki proposal serupa dalam beberapa hari terakhir. Lagi pula, jangan memikirkannya. Lagi pula, ramuan ini pada akhirnya harus jatuh ke tangan pesaing. Karena peninggalan Dewa Aliansi 10.000 monster, di depan semua pihak kecuali lembah bunga 10.000, dapat dihitung sebagai pesaing. Namun, Qin Yichen tidak memikirkannya dengan hati-hati. Lagi pula, Lin Sangye tidak ingin dianggap enteng. Dia hanya menjejali rambutnya dan tidak ingin menimbulkan masalah. Di lantai atas, Lin Sangye tidak membuat Qin Yichen menunggu lebih lama lagi. Setelah beberapa saat, dia melihat lelaki tua kurus itu datang, dan ada seorang lelaki berjubah biru di depannya. Tamu, ini gajimu. Tolong lihat, cincin luar angkasa yang digunakan untuk menyimpan ramuan dikembalikan. Ramuan itu hilang, tetapi penuh dengan kristal peri. Di atas kristal peri yang menumpuk di atas bukit, ada sebuah batu giok. Ini, Qin Yichen mengerutkan kening, tetapi lelaki tua kurus itu maju selangkah, dan Gong Kuan tertawa. Ini adalah batu giok khusus pavilion. Para tamu dapat mengumpulkan begitu banyak ramuan. Mereka ingin datang ke langit, dan mereka mengetahuinya dengan baik. Dan prinsip pengadilan iblis selalu menghasilkan uang bersama. Tangan ke mata adalah pujian. Qin Yichen mendengar ini hanya tersenyum. Ketika Anda kekurangan peri, Anda akan mencoba dan keberuntungan di mana-mana. Belum lagi ramuannya. Anda tidak dapat menemukannya dengan niat. Dua orang di Lin Sangye mendengar ini. Mereka berdua mengangguk ringan. Ini berlaku untuk alchemy Dao hari ini. Tetapi ini tidak menghalangi kerjasama antara kedua pihak. Pria tua kurus itu menambahkan. Para VIP secara alami memiliki pintu untuk para VIP.
Saya tidak berani bertanya terlalu banyak, tetapi jika ada kesempatan di masa depan, saya juga berharap para VIP akan memprioritaskan untuk bekerja sama dengan VIP. Harga pembelian VIP selalu adil dan masuk akal. Memuaskan. Qin Yichen tertawa. Ini untuk menarik para pemburu emas. Tetapi dia tidak menolak. Tetapi berdiri dan berkata, kredibilitas Gui terkenal di dunia. Ada peluang. Dan kami akan kembali untuk bekerja sama lain kali. Pria berjubah biru itu tersenyum saat melihat situasinya. Saat ini, tidak ada kekurangan gold rusher di dunia ini. Dan bahkan eliksir adalah fokus dari Gold Rush. Para tamu dapat melihat Jade lebih dekat. Selama mereka memiliki kerjasama jangka panjang, mereka tidak akan pernah diperlakukan dengan buruk. Nah, bisnisnya banyak dan mereka pasti akan memberikan keuntungan bagi para tamu. Qin Yichen melihat lagi, dan memang begitu. Catatan batu giok mencatat jumlah obat mujarab dalam transaksi ini, dan juga mencantumkan dengan jelas, untuk setiap jumlah obat mujarab yang dicapai, Lin Sangge akan sedikit menaikkan harga pembelian. Selain itu, beberapa kemudahan, serta jumlah konsumsi yang cukup, keistimewaan dan diskon yang bisa dinikmati sangat jelas. Ini adalah sarana kerjasama jangka panjang. Selamat tinggal. Jika Anda memiliki kesempatan, tolong ganggu. Selanjutnya, Qin Yichen pergi, dan Lin Sangge tidak mempertahankannya, tidak meminta sebagai yang mulia, atau tidak bermaksud untuk menjaga satu sama lain di makam para dewa. Meskipun ramuan yang dikirim oleh yang pertama jumlahnya cukup banyak. Lin Sangge memiliki karir yang hebat. Dalam hubungan bisnis ini, tidak cukup hanya memberikan perhatian khusus. Lin Sangge tidak mengatakan bahwa Qin Yichen tidak akan mengambil inisiatif untuk naik. Alasan yang sama, Lin Sangge memiliki karir yang besar dan pembangkit tenaga listrik sebagai awan. Di mana dia peduli tentang dirinya sendiri? Namun, Qin Yichen memiliki kepercayaan penuh, yaitu selama dia mau, dia dapat menjadi salah satu sumber utama pasokan obat dan untuk Lin Sangge kapan saja, yang cukup bagi Lin Sangge untuk menghasilkan pembelian tertinggi. Harga. Tapi Qin Yichen tidak seperti itu. Dia tidak pernah menjadi brengsek di mata uang kecil. Bahkan Zun dan senyawa Qin Yichen naik beberapa hari yang lalu, bukan untuk menghasilkan uang. Tetapi dia menemukan bahwa dengan pasar dao alkimia saat ini di dunia, cukup sulit bagi semua pihak untuk menemukan dan yang cocok untuk mereka sendiri. Ramuan di atas Zun dan lebih mungkin datang dengan keberuntungan, tetapi tidak dengan mencarinya, dan tidak banyak kekuatan yang dapat memperolehnya dalam skala besar, dan bahkan yang bermanfaat bagi diri sendiri dapat disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan cara ini, status Zundan di atas dan yang abadi menjadi menonjol.